Deadlock, suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Masalah deadlock yaitu sekumpulan proses yang diblok di mana setiap proses memegang satu resource dan menunggu resource lain dari proses dalam kumpulan proses yang sedang diblok tersebut, biasanya dari proses-proses atau resource yang no preemptive. Contoh resource atau contoh deadlock yang pertama yaitu sistem memiliki dua tape drive, P1 dan P2 memegang satu tape. P1 memerlukan tape yang dipegang P2. P2 memerlukan tape yang dipegang P1. Karakteristik deadlock. Kondisi-kondisi penimbul deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Kemudian whole and wide. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Kemudian selanjutnya no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya circular wide. Jika proses P sedang mengakses resource R dan meminta izin untuk mengakses resource R, pada saat bersamaan proses P sedang mengakses R dan meminta izin untuk mengakses resource I. Baik, langsung saja kita masuk ke simulator source code-nya. Nah, berikut adalah tampilan awal dari penginputan source code-nya. Nah, untuk memasukkan source code-nya kita ketik compiler, kemudian akan terbuka window baru. Nah, setelah itu kita masukkan source code yang ada pada tampilan berikut. Nah, setelah kita melakukan pengetikan atau pemasukan source code, di sini kita akan melakukan save. Nah, setelah kita save, maka kita akan memasukkan semua program dengan cara kita klik compile, kemudian load in memory. Nah, setelah kita melakukan load in memory, maka semua program akan masuk atau terdaftar di program list. Berikut adalah source code dari decload P1 sampai decload P4.
Nah, setelah semua program terdaftar di program list, selanjutnya kita masuk ke OS 0. Nah, setelah masuk di OS 0, maka kita akan simulasikan terjadinya deadlock. Setelah itu memasukkan semua resource ke tabel ready queue. Nah, setelah semua masuk, kemudian akan di set root coding dan pilih 10 detik. Kemudian kita juga akan melakukan set di kecepatan dengan posisi phase. Nah, setelah kita melakukan set kecepatan, kemudian kita lakukan start. Setelah menekan tombol start, nah kita kemudian kembali ke view resource untuk melihat simulasi atau simulator dari codingannya. Berikut adalah tampilan dari simulator deadlock. Di sini ada 4 R, mulai dari R1, R2, R3, dan R4. Ketika program berjalan, maka warna R1 sampai R4 akan berubah dari warna hijau, kuning, merah. Dalam simulasi ini diumpamakan sebuah perempatan yang penuh dengan kendaraan yang tidak bisa bergerak. Jadi di antara R1, R2, R3, dan R4 ini harus ada salah satu yang di close. Namun dalam simulasi ini kita coba menggunakan rilis di R4. Sebelum dirilis, kita lihat dulu dari tampilan proses deadlock. Ketika P1 digunakan oleh R2, maka P1 mendapatkan request dari R3. Maka dalam lingkaran ini terjadi deadlock. Coba kita matikan salah satu resource dari program ini. Kita pilih R4, kita klik release. Perlahan warnanya akan berubah menjadi kuning dan akan berubah menjadi hijau, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik.
berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Karakteristik deadlock atau penyebab deadlock: 1. Mutual exclusion. 2. Genggam dan tunggu atau hold and wait. 3. Non-preemption. 4. Menunggu secara circular atau circular wait.